Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arsyad. Bertemu lagi dengan Kak Arsyad. Hari ini Kak Arsyad akan bercerita salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Peristiwa apa tuh, Kak? Hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ya, Kak? Hijrah tuh apa sih, Kak? Berpindah tempat. Apa misalnya dari Kak Arsyad itu pindah rumah gitu adik-adik. Tapi ini jauh banget, Nabi pindah kemana, Kak? ke Madinah. Atau dulunya dinamakan Yasrib, Tadinya Nabi di mana? Makkah. Kenapa, Kak, harus pindah? Udah bosan, Kak, di Mekah? Beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu pindah ke Madinah. Adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Disiksa kan Nabi ya, Kak? Iya, Kenapa? karena kaum kafir Quraisy itu gak suka Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan agama Islam. Kenapa nggak suka, Kak? Gak tahu maunya mereka. Padahal kan agama Islam agama yang paling benar, yang paling baik ya, Kak ya? Iya, Mereka sukanya ngapain, Kak? nyembah berhala. Oh, jadi kaum kafir Quraisy sukanya Quraisy suka susah ya, Kak? Iya, adik-adik. Sukanya nyembah berhala. Sementara Nabi mengajarkan untuk Menyembah Allah. terus mereka nggak suka, terus mereka ngapain Nabi, Kak? Nyiksa Nabi, nyiksa sahabat Nabi, bahkan beberapa ada yang sampai meninggal adik-adik. Ya ampun, berarti kaum kafir Quraisy ini orang Jahat. jahat gitu ya, Kak? Terus, Kak? Terus yang kedua, lagi pula di Madinah orang-orangnya udah janji gak akan perang-perang, gak jelas lagi adik-adik. Mereka berkata, mereka akan melindungi Rasulullah seperti melindungi istri dan anaknya. Oh, jadi orang-orang di Makkah orang-orang Jahat. orang-orang di Madinah orang-orang Baik. Jadi Nabi pindah supaya bisa lebih Aman. bisa lebih aman, bisa dakwahnya bisa lebih banyak gitu ya, Iya. kayak orang-orang yang masuk Islam. Iya. Oke, Kak. Nah, sebenarnya Nabi hijrah itu gak hanya ke Madinah adik-adik. Oh, gitu, Kak. Iya. Tapi yang hijrah pertama sebelum ke Madinah Nabi Muhammad gak ikut. Pindah kemana waktu yang pertama, Kak? Habasyah. Oh, Habasyah. Itu siapa yang pindah? Sahabat-sahabat Nabi doang. Oh, jadi ketika merasakan situasi di Mekah yang gak aman gitu ya, Kak ya, diganggu terus ya, Kak ya, orang-orang Muslim kemana, Kak? Habasyah. Ke Habasyah, mencari tempat yang lebih baik. Iya. Tapi Nabi enggak. Enggak. Kemudian yang kedua Hijrah ke Madinah. itu Nabi ikut Iya. semuanya. Semuanya. Terus, Kak? Nah, tadi sampai itu ya, yang faktor keduanya. Nah, terus yang Ceritain dong, Kak. Tadi kan Nabi kan ikut nih ke Madinah. iya. Itu langsung gitu, Kak, Nabi serombongan sama semua sahabat pindah ke Madinah, Kak? Enggak. Nabi itu akhir-akhir. Akhir-akhir. Jadi sedikit-sedikit pindahnya. Iya, gitu loh. Nah, selanjutnya faktor ketiga adanya rencana pembunuhan Nabi. Pembunuhan, Kak? Iya. Serem banget sih, Kak. Iya, adik-adik. Beneran itu. Tahu gak adik-adik yang menyelinap di dalam rapat ini siapa? Rapat apa nih, Kak? Rapat rencana tentang pembunuhan Nabi. Siapa? Iblis. Siapa yang rapat? Orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy Mereka rapat di Darul Nadwah, semacam markasnya kaum kafir Quraisy gitu. markas penjahat ya, Kak ya? Iya, kayak di film-film action. Ledak-ledak, tapi ini nggak ada ledak-ledaknya. Emang Kak Aisyah suka nonton film action? Suka lah adik-adik.
rencana jahat di markasnya mereka. Di mana tadi Kak? Darun Nadwa. Mereka ngomongin apa Kak? Rencana pembunuhan Nabi. Nah, jadi mereka memilih masing-masing satu orang pemimpin kabilah. Wakil apa pemimpin? Wakil lah. Wakil pemimpin. Susah ngomongnya gimana itu. Emang pemimpin kabilahnya yang dikirim untuk membunuh Nabi? Iya, wakil. Bukan kan? Iya. Pemuda? Iya. Semuanya adik-adik itu dikirimin untuk mengepung rumah Nabi. Itu begitu mereka nyusun rencana. Iya. Nah, rapat itu juga tak luput dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dong, Allah kan Maha melihat, maha tahu, maha mendengar semuanya. Kirain orang-orang kafir Quraisy itu mereka sudah aman di markas ya Kak ya. Pada ngomongin rencana rahasia. Rahasia apa terbuka itu Kak? Rahasia lah. Nah, agak seru nih adik-adik. Setelah mengetahui itu, Nabi Muhammad SAW langsung mendatangi rumahnya Abu Bakar. Kok Nabi Muhammad tahu sih Kak? Emang Nabi ikut dalam rapat orang Quraisy? Enggak. Nah, tapi Nabi lagi malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril tuh ada alaihi salamnya. Jadi malaikat Jibril gitu bilangnya itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi, untuk malam ini kamu tidak boleh tidur di kasur atau di Supaya rumah. tidak dibunuh sama orang-orang Quraisy. Iya, adik. Oh gitu. Oke, terus Kak? Nah, Nabi Muhammad pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar lagi kediamannya Abu Bakar di rumah ya. Gak biasanya nih Nabi Muhammad datang di waktu yang tak biasa. Emang kapan Kak Nabi datang? Siang-siang. Emang kenapa kalau siang-siang Kak? Kalau siang-siang itu biasanya orang lagi beristirahat. Oh. Bobo siang. Kayak Arsyad. Iya. Oke, jadi Abu Bakar lagi di rumahnya. Terus Kak? Terus Abu Bakar pun bukan Abu Bakar, Nabi pun mengetuk rumahnya Abu Bakar, izin masuk, lalu diperbolehkan masuk, ya kan? Terus kata Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW tidak akan datang di waktu yang tak biasa ini kecuali ada berita yang sangat penting. Iya, emang penting banget ya Kak ya. Iya adik-adik. Nah, makin seru nih, lama-lama makin seru. Tapi lama-lama happy ending. Gimana tuh Kak? Nah, terus panggillah seluruh anggota keluargamu. Dipanggil apa disuruh keluar Kak? Disuruh keluar gitu pokoknya. Terus Nabi bilang pada Abu Bakar, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Jadi sebelumnya Nabi itu tidak ikut hijrah karena belum diperintahkan Allah. Iya. Nah sekarang karena sudah diperintahkan Allah, sudah ada rencana membunuh Nabi ya Kak ya? Iya, baru langsung. Nah, Abu Bakar bertanya, engkau meminta aku menemanimu? Iya. Jadi Nabi hijrahnya sama Abu Bakar. Terus adik-adik, PR-nya banyak ya. Terus adik-adik, akhirnya langsunglah merencanakan strategi yang sangat penting. Emang perlu strategi Kak? Kan tinggal aja pergi gitu dari Makkah ke Madinah Kak. Nah, perlu strategi adik-adik. Biar gak ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Iya ya, kalau ketahuan nanti bahaya ya Kak ya. Gampang banget. Gitu adik-adik. Langsung lah, udah selesai, pulang nabinya ke rumah. Tapi Kak Asad nggak mau ceritain rencananya dulu, nanti nih masih rahasia nih rencananya. Masih lah. Strateginya dirahasiakan dulu ya Kak. Iya, jangan Oke. tahu siapa-siapa. Strategi rahasia sudah disusun, Nabi pulang. Pulang. Lanjut. Pulang
yang dikirim sama kaum kafir Quraisy. Nah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah, di kasurnya. Kenapa gitu ya, Kak? Biar yang ketahuan ternyata bukan Nabi, melainkan Ali, adik-adik. Mengecoh ya, Kak ya? Iya. Nabi Muhammad keluar pas lagi dikepung adik-adik. Nah, ketahuan dong, Kak, ditangkap, Kak. Nah, Apa, Kak? Allah membuat seolah-olah ada dinding depan, belakang, kiri, kanan. Di mana? Kayak misalnya kayak ada di hadapannya Kasat nih, gak kelihatan apa-apa gitu. Di depannya Nabi? Iya. Apa di depannya orang-orang? Bukan di depannya Nabi, di depannya orang-orang kafir Quraisy adik-adik. Gimana, Kak? Jadi Nabi keluar, padahal di luar rumah Nabi kan udah dikepung. Iya. Allah gimana? Menutup pandangannya. Nggak kelihatan apa-apa. Pandangan siapa? Orang kafir Quraisy. Supaya gak ketahuan Nabinya keluar rumah. Supaya Nabi aman. Iya. Allah melindungi Nabi ya, Kak? Iya. Masya Allah. Langsung Nabi Muhammad akhirnya berhasil keluar rumah. Alhamdulillah. Padahal Nabi Muhammad melewati tepat di hadapan mereka adik-adik. Luar biasa kan? Nih, Kasat nih. Melihat adiknya Kasat lagi lari mengendap-endap. Kelihatan lah. Tapi kalau asal menep nggak kelihatan kan adiknya? Nah, gitu. Ditutup pandangannya orang-orang Iya. jahat itu supaya Nabi kita tercinta dah aman langsung sampai ke Madinah. Bro. Belum. Gimana lagi, Kak? Ada kejadian apa lagi? Kaum kafir Quraisy pun menjanjikan imbalan 100 ekor unta buat orang kafir yang berhasil menemukan Nabi Muhammad, membawanya ke hadapan kaum kafir Quraisy yang lain, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Oh, jadi kan mereka tuh nggak melihat pas Nabi keluar, terus mereka masuk ke dalam rumah Nabi gitu, Kak? Iya. Ternyata Dalamnya Ali. marah dong mereka, merasa tertipu, terkecoh. Terus kaum kafir Quraisy nanya pada Ali. Ali pura-pura gak tahu. Kemana Muhammad? Aku tidak mengetahuinya. Udah jauh kan Nabi Muhammad? Iya, udah jauh. Udah pergi sama Abu Bakar ya, Kak? Iya. Oke, terus, Kak? Terus dikejar langsung, membuat rencana. Ada pengejar, ada yang ngejar ke seluruh arah. Ke seluruh arah. Iya. Tapi ke arah Madinah itu ke arah utara apa selatan ya? Utara. Iya, utara. Tapi Nabi Muhammad malah jalan ke arah selatan. Ke arah selatan, adik-adik. Ke arah selatan. Padahal Madinahnya di arah Utara. salah jalan. Di sana ada gua sur untuk mengecoh pengetahuan orang-orang kafir. Nah, itu salah satu strateginya kan. Strateginya. Strategi pertama itu yang Nabi Muhammad yang alinya tidur di rumah. Strategi kedua yang ngecoh jalannya itu. Orang kafir kaum kafir udah tahu lah jalannya ke Madinah. Jadi mereka ngejarnya ke arah utara gitu Iya. ya. Padahal nabinya ternyata Ke arah selatan. ke arah selatan. Ngumpet di Gua sur. Oke, menunggu sampai keadaan lebih aman gitu ya, Kak ya? Iya. Oke. Terus emang di Gua Tur itu aman, Kak? Ada beberapa lubang sih. Lubang apa, Kak? Lubang hewan buas. Oh, hewan buas. Hewan berbisa. Macam ular lah, ada kalajengking lah. Terus, Kak, pas mau masuk gua, Nabi sama Abu Bakar takut nggak sih, Kak? Abu Bakar duluan masuk. Oh, Abu Bakar duluan. Kenapa gitu, Kak? Biar nabinya aman. Oh, itu maunya Nabi. Maunya Abu Bakar. Ceritain sama adik-adik, Kak. Nah, terus udahlah tutup semua pakai kainnya. Apanya, Kak? Lubang-lubangnya itu. Ceritain pelan-pelan dong, Kak Asad. Jadi ketika sampai di depan Gua Tur, Iya. gimana?
untuk masuk terlebih dahulu. Biar buatnya udah aman gitu baru Nabi diperbolehkan masuk. Nah, ada beberapa lubang gitu adik-adik. Nah, itu ditutupin pakai kain-kainnya supaya binatangnya nggak bisa keluar dan menggigit Nabi gitu ya kan. Oke, udah aman. Udah, tersisa 2 lubang yang bisa ditutupin sama kakinya. Oke. Itu Itu masih malam ya kak ya? masih Jadi mereka istirahat dulu, Nabi Iya. sama Abu Bakar. bubuk. Nah, Abu Bakar pun menutupi lubangnya dengan kakinya. Nabi Muhammad kan lagi tidur di pangkuannya Abu Bakar. Nabi tidur di pangkuannya Abu Bakar. Iya. Kan yang Kak Arsa tidur di sini nih. Suka ngelengket sama Kak Arsyad ya. Iya. Terus kak? Bunda yang Arsyad apa lagi? Pengen terus. Lagi bobo. Kakinya Abu Bakar disengat kalajengking. Oh. Gimana dong kak? Teriak dong. Enggak lah. Abu Bakar menahan sakitnya nggak bergerak. Takutnya Nabi kebangun. Terus akhirnya nggak tahan lagi lah, nangis akhirnya. Air matanya menetesi pipinya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah. Iya. Terus akhirnya ada apa? Nah, Abu Bakar bilang, aku disengat sesuatu. Nabi Muhammad pun mengobatinya. Padahal udah ditahan ya bang ya, Iya. sekuat tenaga ya kak ya. Iya, adik-adik. Abu Bakar nggak pingin mengganggu istirahatnya Nabi, Iya. tapi karena sakit banget ya kak ya. Iya. Kalajengking. Kalajengking berbisa ya kak. Kalau Kak Arsyad disengat binatang berbisa, kira-kira gimana kak? Sakit lah. Teriak-teriak ya kak ya? Iya. Nangis-nangis nggak? Iyalah. Sampai ayahnya datang digunting lehernya binatang. Terus kak aman Nabi dan Abu Bakar di dalam gua Aman. setelah itu Aman. sampai kemudian 3 hari. 3 ya, bukan gini. 3. nggak ada orang kafir Quraisy yang datang ke gua. Ada. Duh, Ketahuan. Pas hari ketiganya atau keduanya gitu adik-adik. Akhirnya Allah lagi-lagi membuat pertolongan. Nih, ini mulut gua sur. Nih, ini mulutnya ya. bentuknya gitu ya kak ya. Gini lah nih. Heeh, Ini mulutnya. heeh, Ini orang kafir Quraisy nih. heeh, Ini kepalanya bagian atas ini. heeh. Ya. Kalau saja mereka melihat ke arah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Kata siapa? Abu Bakar. Oh, deg-degan tuh kak ya pasti ya kak ya. Terus Nabi Muhammad bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Artinya apa itu? Artinya apa itu kak? Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, Nabi menenangkan Abu Bakar. Iya. Terus Allah lagi-lagi bikin pertolongan. Ada jaring laba-laba di mulut gua dan ada sarang merpati di dekat mulut gua. Artinya gua itu tak pernah dilewati seorang pun. Kalau ada lewat orang, Pasti hancur lah jaring sarangnya. ya jaring laba-labanya kak ya. Iya. Begitu pikir orang-orang. Kafir Quraisy. Akhirnya mereka pikir, oh nggak ada Nabi di situ ya kak ya. Iya. Padahal ada ya kak ya. Ada. Setelah aman barulah keluar. Kak, 3 hari di dalam gua Nabi sama Abu Bakar makan apa kak? Nah, itu dia. Ini strategi yang ketiga. Banyak banget strateginya ya kak ya. Kayaknya kak Asal udah nyebutin banyak banget deh tadi kak. Baru 2. Terus Sekarang yang ketiga. Abdullah bin Abu Bakar. siapa itu kak? Ya, anaknya Abu Bakar. Oh iya, bin Abu Bakar ya kak ya. Iya, gimana sih adik-adik? Dia adalah mata-mata untuk melihat keadaan di Mekah dan mengetahui
dan memberitahukan kepada Nabi. Dia semacam kayak intelijen. Jadi kayak ayahnya Kak Arsyad suka baca berita gitu ya Kak ya. Nah kan belum ada handphone zaman dulu ya Kak ya. Jadi berita kondisi terkini disampaikan oleh Abdullah bin Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Kak kan ketahuan nanti sama orang kafir Quraisy. Nanti malam-malam gitu adik-adik. Gimana Kak? Malam-malam pas lagi tidur, udah gitu dilihat ini ada apa nih gerak-geraknya nih, gerak-geriknya, kehebohan apa sih? Kehebohan di siang hari dilaporkan sama Abdullah. Tapi dia perginya ngelaporinnya malam hari. Malam-malam, biar nggak ketahuan sama orang Quraisy ya. Iya. Tapi kan kalau di gurun pasir atau di tanah gitu kan ada jejak-jejak gitu Kak. Nah, Amir bin Fuhairah. Itu siapa lagi Kak Arsyad? Pembantunya Abu Bakar. Ternyata banyak Kak orang-orang yang ngebantuin Nabi Hijrah. Iya. Itu menggembalakan kambing atau domba semacamnya gitulah. Hewan ternak. Iya, untuk menghapus jejak kakinya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi emang benar ada jejaknya ya Kak. Iya. Ya kan Abdullah dari Mekah ke Gua Tur. Nah jejak itu dihapuskan sama domba-dombanya Amir bin Fuhairah ya. Digembalakan di situ ya. Iya. Terus siapa lagi Kak? Ada siapa lagi yang Asma binti Abu Bakar. Asma ngapain Kak? Membawakan makanan. Padahal Asma itu lagi hamil tua. Oh gitu Kak. 8 bulan, 7 bulan lah. Udah menjelang ya Kak. Iya. Itu mendaki Gunung Sur. Emang tinggi? Tingginya adalah 748 meter. Tinggi ya Kak ya? Iya. Kuat banget Kak. Iya adik. Aku aja belum tentu bisa ya Kak ya. Iya adik. Ini Asma wanita yang sedang hamil tua. Iya. Masya Allah. Mendaki 748 meter untuk membawakan makanan untuk Nabi tercinta. Iya. Terus Kak? Udah aman. Keluarlah Nabi. Baru keluar. Terus mereka menyewa apa tuh siapa namanya? Penunjuk jalan. Iya, penunjuk jalan. Tapi mereka memilih jalan pantai yang jarang ada penduduknya gitu. Itu strategi juga. Iya. Supaya aman. Udah 4 strategi nih. Namun tetap aja ada yang berhasil menemukannya. Oh gitu Kak. Ada Surokoh bin Malik. Siapa itu Surokoh? Itu orang baik apa orang jahat? Jahat lah yang ngincer Nabi. Terus Kak gimana dong? Ada 3 rombongan, 3 orang. Dia gembira banget. Oh dia ngeliat dari jauh gitu? Iya, ada 3 orang gitu. Oh tahu dia nih ya? Iya. Gembira banget lah dia. Langsung mau dikejar gitu kan. Surokoh itu jago banget menunggang kuda. Oh gitu. Jatuh itu jarang banget. Ahli berkuda. Iya. Tapi ada sesuatu yang bikin Surokoh bingung. Apa itu Kak? Kuda yang terperosok dan tak bisa bangkit lagi. Rasain. Seolah-olah tanah hendak menelannya. Makanya jangan jahat ya Kak ya. Terus Surokoh bilang, wahai apa gitu pokoknya, mintalah ampunan kepada kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Oh mintakan ampunan untuk kami gitu. Iya. Jadi dia minta tolong sama Nabi dan Abu Bakar. Berdoalah Nabi. Berhasil adik-adik, lolos kudanya. Alhamdulillah. Tapi dia udah baik apa masih jahat Kak Arsyad? Dia rasa kayak pengen dapat imbalan itu sudah menguasai dirinya. Tadi berapa Kak imbalannya? 100 ekor unta. Itu banyak ya Kak? Banyak lah. Surokoh berjalan mendekati Nabi dan ingin menerjangnya. Masih jahat. Iya. Lagi-lagi terperosok lagi kudanya. Rasain. Akhirnya ya udahlah minta ampunan lagi, tapi kali ini beneran. Oh gitu. Akhirnya balik lagi dia. Terus
mati. Oh, karena Sorokohnya tadi udah jadi baik ya. Iya. Udah 2 kali terperosok, kapok. 2 kali, bukan 3 kali. Kapok dia, balik dia. Kamu tidak seahli aku dalam mencari jejak. Aku tidak menemukan Muhammad yang sedang berjalan di situ. Kamu tidak akan bisa menemukannya, kata dia. Jadi Sorokohnya tadinya jahat karena sudah tahu bahwa yang mencelakai Nabi itu pasti ikut celaka. Akhirnya dia bertobat. Iya. Terus dia melindungi Nabi ya kak ya. Dia Iya. bilang sama orang-orang jahat yang lain bahwa gak ada kok Nabi, padahal ada ya kak. Iya. Dilindungi Nabinya. Terus kak. Dan pura-pura masih jahat gitu loh. Pura-puranya dia masih jahat padahal dia sudah baik. Bilangnya Muhammad yang sialan. Oh gitu. Biar ketahuan masih jahat. Iya, gitu. karena orang-orang jahat itu kalau nyebut nama Nabi gak hormat ya kak ya. Enggak. Bilang lah gitu. Akhirnya sampai deh di Madinah. Alhamdulillah. Langsung ke Madinah. Enggak, singgah di Kuba. Kuba. Masjid Kuba. Membangun masjid ya. Iya, bukan Masjid di pertama. Amerika. Oh, kak, Nabi sama Abu Bakar gitu kalau jalan gimana sih kak? Oh, Abu Bakar pindah-pindah. Maksudnya apa tuh Ke kak? depan, ke samping, Hmm. ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kenapa? Untuk melindungi Nabi, takutnya ada musuh menyerang dari samping. Kalau aku teringat akan pengejar, aku berjalan di belakang. Melindungi. Iya. Biar kalau pengajarnya nyampe, Iya. nangkapnya Abu Bakar dulu bukan Iya. Nabi dulu. Iya. Kalau aku teringat pengintai, biasanya kan di depan-depan tuh pengintai. Aku berjalan di depan Anda. Artinya apa itu kak? Abu Bakar melindungi Nabi. Itu salah satu strateginya adik-adik. Jadi Abu Bakar itu takut ada bahaya dan ingin melindungi Nabi semaksimal mungkin ya kak ya. Iya. Pengennya kalau ada bahayanya Dia. kena Abu Bakar dulu. Sendiri. Kalau Kak Asad sama teman ada bahaya, kayak temennya apa Kak Asadnya yang kena duluan ya? Temennya lah. Temennya kabur. Kalau Abu Bakar kayak gitu ya kak ya. Enggak. Terus kak, Terus orang-orang Madinah gimana kak pas nyambut Nabi? senang banget. Senang Wah. banget. Akhirnya Abi. Bener kan happy ending akhirnya? Alhamdulillah happy ending. Di Madinah inilah dimulai Pendakwah ke seluruh penjuru dunia adik-adik. Masya Allah. Keren Kak Arsyad. Selesai deh ceritanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Adik-adik. Tapi Kak Asa mau kasih kuis dulu. Oh, kenapa tadi ditutup Kak? Iya. Biar ceritanya udah selesai. Adik-adik jawab di kolom komentar ya. Kalau Kak Asa udah upload YouTube, kuisnya dijawab di kolom komentar. Siapa yang menunggang kuda yang terperosok 2 kali untuk mengejar Nabi? Siapa Kak? Oke Kak Arsyad. Terus satu lagi, Oh, ada kuis 2 kuisnya. kedua. Apa saja strategi yang digunakan Nabi untuk hijrah ke Madinah? Banyak banget tuh. Tapi kalau misalnya tadi nyimak kajian Kak Arsyad pasti tahu ya Kak ya. Iya.